kita review tentang rangkaian sekuensial. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa rangkaian sekuensial itu bedanya dengan rangkaian kombinasional. Jika kombinasional itu hanya ada input, proses, dan output. Untuk rangkaian sekuensial, bedanya adalah output akan menjadi feedback untuk input. Jadi output akan mempengaruhi input berikutnya. Jadi akan terus seperti ini. Dan ini jadi ketika Anda nanti percobaan dengan flip-flop, begitu Anda kasih input sekali, nanti dia akan bisa jalan terus. Gitu. Jadi nggak harus memberikan input terus-menerus. Salah satu bentuk dari sebentar. Ini sepertinya nggak bisa join secara otomatis ya. Oke, jadi salah satu bentuk flip-flop adalah sebenarnya ini adalah induknya ya, istilahnya induknya dari semua rangkaian flip-flop. Jadi kalau misalnya rangkaian dasarnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa mencoba kembali rangkaian flip-flop dengan menggunakan gerbang NOR maupun gerbang NAND. Jadi ketika Anda menggunakan gerbang NOR, maka untuk inputnya set dan resetnya ini dia akan ini ya, kondisi tanpa not. Jadi tapi kalau Anda menggunakan dengan gerbang NAND untuk kondisi S dan R-nya dalam kondisi not. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih input 1, maka nanti akan kebaca 0 dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah gerbang tabel kebenarannya. Jadi ketika ini kondisinya S not R not ya. Jelas nggak ya ininya gambarnya? Nanti saya share slide-nya ya di Classroom. Jadi kondisinya kalau S-nya not, R-nya not, berarti kondisinya 00 ya harusnya. Maka kondisi tidak akan berubah. Dan nanti ini sebenarnya bisa kita gunakan menggunakan jika flip-flop. Ini tabel kebenarannya sama dengan penggunaan jika flip-flop. Gitu. Nanti kita lihat di jika flip-flopnya ya. Nah, untuk flip-flop berikutnya, ini sebenarnya kita bisa menggunakan SR latch tadi, tapi dengan menggabungkan dua inputnya tadi. Jadi, dua input, ini inputnya satu input diberikan inverter, jadi hanya satu input saja yang digunakan. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba di Proteus. Tuh. Jadi untuk DFF di tabel kebenarannya jika dia 0 maka keluarnya 0, jika dia 1 maka outputnya 1. Jadi sama dengan input sama output akan sama. Dengan catatan clock-nya aktif. Nah, ini sebenarnya inti dari flip-flop ya. Rangkaian sekuensial ada di clock-nya. Tanpa clock kita memberikan data berapapun dia nggak akan mengeluarkan outputnya seperti itu. Dan clock itu akan dibaca ketika dia dari perubahan dari low ke high atau high ke low ya. Kalau di sini clock-nya berubah dari low high ke low. Nanti kita coba di Proteus gimana maksud dari perubahan dari low ke high gitu. Dan kemudian untuk jika flip-flop ini flip-flop yang paling sama dengan latch. Jadi nanti dari JK flip-flop ini sendiri kita bisa bikin D flip-flop dan kita juga bisa membuat T flip-flop gitu. Jadi ketika outputnya 0 semua, 0 dan 0, maka kondisi outputnya akan tidak berubah. Jadi yang awalnya 0, maka ketika dikasih input 0, 0, 0, maka outputnya akan 0. Dan ketika kondisi sebelumnya 1, maka jika kita kasih input 00, maka outputnya akan tetap 1. Seperti itu. Nah, kondisi berubah ketika antara J dan K-nya ini nilainya berbeda. Jika 0 dan 1, maka outputnya 0. Output yang kita lihat key ya. Dan ketika output dari flip-flop itu akan bernilai istilahnya valid jika key sama key not itu nilainya berseberangan. Jadi kalau misalnya key-nya 0, maka key not-nya 1.
Jika Q-nya 1, maka Q-nya 0. Jadi seperti ini ya. Ini adalah nilai yang valid. Jadi 0 dan 1, ini ketika dia 1, maka ini yang 0. Seperti itu. Jadi, ketika J-nya diberikan 0, maka outputnya 0, dan ini akan bersifat reset. Ketika Y-nya diberi 1, kemudian K-nya 0, maka dia akan bersifat menjadi set, maka Q-nya 1. Dan ketika kita memberikan nilai 1 pada Y dan K, sama 1, maka nilainya akan toggle. Jadi, yang awalnya 0 akan bernilai 1, yang awalnya 1 akan bernilai 0. Seperti itu. Ini, jadi kalau misalnya outputnya kita gandeng ya, misalnya kita paralelkan seperti ini di seri, nanti dia akan menjadi T flip-flop. Nah, T flip-flop ini outputnya hanya 1 ya. Jadi sebenarnya dia jika kita beri inputan 0, maka dia nggak akan berubah. Tapi ketika dia diberi inputan 1, ini 0, maka ininya nggak akan berubah. Tapi ketika dikasih 1, maka dia akan langsung flip-flop 0, 1, 0, 1, 0, 1, seterusnya. Seperti itu. Oke. Kalau ujiannya ya nanti paling gini aja. Jika inputnya 1, misal, maka clock ke berapa, clock ketiga gitu. Maka dia akan nilainya berapa. Jadi kalau misalnya flip-flop ya, ketika kita kasih awalnya inputnya 0, outputnya 0, maka jika kita kasih input 1, maka clock pertama dia akan berubah 1, clock kedua akan berubah jadi 0, clock ketiga akan berubah jadi 1, dan seterusnya seperti itu. Jadi perubahan dari T flip-flop itu akan berubah setiap clock. Jadi tergantung nanti kalau misalnya ada pertanyaannya clock ketiga, keempat, maka nilai outputnya berapa. Gitu. Nanti teman-teman harus bisa merunutnya ya, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kita coba ke Proteus ya. Nah, bentar, berarti ini kita coba yang jika flip-flop menjadi D flip-flop maupun nanti jadi T flip-flop. Itu kita pakai logic toggle. Nah, biasanya teman-teman kalau simulasi sebelumnya menggunakan clock atau menggunakan toggle logic ini? Menggunakan logic toggle, Bu. Logic toggle ya. Untuk clocknya? Pakai logic toggle juga? Iya. Oh gitu. Oke, berarti harusnya teman-teman sudah paham ya untuk apa? Perubahan dari tiap output. Jadi ketika inputnya nggak berubah, outputnya pun akan bisa berubah. Seperti itu ya. Kita coba ya sebentar. Harap ya. Oke, ini kita berikan ini, dan kita beri clock-nya berapa logic toggle aja ya. Nah, nanti kalau dia berjalan otomatis akan menggunakan clock ini. Bisa juga dari sebentar, dari mana ya? Nah, ini dari pulse ini bisa nanti. Bisa ini atau ini. Gitu. Ini bebas pakai apa aja. Kita coba biar tahu jalannya ya, jalan outputnya. Jadi, kalau kita kembali inputnya 1, seperti ini, kita run. Nah, ini outputnya masih seperti ini. Jadi, kalau kita ubah, sebentar. Kita ubah clock-nya dari 0, 1, 0, maka dia ini ya, jadinya dia pulse ya. Low, high, low. Oke, kita ubah 1, 0, 1. Itu. Maaf, astagfirullah. Ini nih. Ini clock-nya. 1, 0, 1. Nah, dia berubah ya. Kita ubah lagi ininya clock-nya. Nah, dia akan berubah lagi ini. Itu. Kalau di sini clock-nya dari low ke high ya.
Tuh. Nih, maka dia akan berubah terus. Jadi inputnya satu-satunya dimaksud toggle. Jadi ketika kita nggak merubah inputnya, tapi clocknya jalan terus, nah ini, maka dia akan berubah terus. Ini sifat dari T flip-flop, toggle flip-flop. Jadi kalau J dan K-nya kita beri input yang sama, maka nilainya akan seperti ini. Nah, gitu. Sampai sini paham ya? Gitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan clock ini, maka dia akan berubah sendiri nanti. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, ini ya. Nih, akan berubah sendiri seperti itu. Jadi intinya, inti dari flip-flop itu ada di clock-nya, Dek. Gitu. Jadi kalau clock-nya nggak ada, maka flip-flop itu nggak akan jalan. Seperti itu. Oke, jadi ini T flip-flop untuk maaf, jika flip-flop yang bisa berganti menjadi T flip-flop. Nah, kalau seperti ini ya, ini diparalelkan inputnya, maka ini sudah jadi input T-nya dan outputnya Q dan Q0 seperti itu. Dan untuk ketika kita memberikan J-nya 0, nah maka outputnya akan 0, walaupun clock-nya tetap jalannya 0. Nah, ketika kita berikan 1, 0, nah dia akan tetap nyala. Gitu, walaupun clock-nya jalan terus. Nah, ketika kita kasih 0, 0, 0, dia nggak akan berubah. Jadi kondisinya awalnya 1, maka dia akan tetap 1. Tapi jika kita kondisinya maksudnya J-nya 0, K-nya 1, akan mati ya outputnya ini. Maka ketika kita berikan input 0, 0, maka dia akan tetap 0. Itu yang dimaksud dengan not change, tidak berubah. Seperti itu. Oke ya, sampai sini paham ya? Insya Allah. Bu mau nanya Bu, Enggak. untuk komponen yang ada gambar kayak gelombang itu namanya apa Bu? Ini nih, pakai clock-nya itu, Bu. Ini, library-nya ini. CLOJK. Bisa pakai ini, atau bisa pakai ini deh, yang pulse atau science ini. Atau yang pakai yang pulse saja sebenarnya untuk clock-nya, karena bentuknya mirip square. Bisa pakai ini. Gitu. Oh iya baik Bu. Terima kasih Bu. Nanti dicoba di rumah ya. Terus Ya, Bu. untuk sebenarnya ketika kita pakai ini, kita yang nggak akan bisa lihat jalur datanya ya, aliran datanya, karena dia akan jalan terus gitu. Nah, kalau misalnya pengen aliran datanya, pengen tahu seperti apa, kita bisa pakai manual ini ya. Jadi di high low seperti ini sendiri gitu. Itu sama dengan clock gitu. Nah, jika kita menggunakan, maaf, bentar ya, kita pakai yang lain. Nah, jika kita paralelkan seperti ini, nah ini sudah jadi T flip-flop. Itu. Ini ya, ini T flip-flop. Jika kita kasih 0, dia akan tetap 0. Jika kita kasih 1, maka dia akan nih 0, 1, 0, 1. Nah, itu makanya kita sebut sebagai toggle. Nah, kita bisa juga bikin D flip-flop dari JK flip-flop. Nih, kita ubah ini, kita tambahkan inverter. Kita pakai gerbang 0. Nah, ini diberikan inverter. Nah. Ini pindah bentar ya. Ini kita konekkan ke J. Jadi ini inputnya nggak akan sama ketika dia inputnya 0, maka J-nya 0 dan K-nya 1 ya, sifat dari inverter.
Ketika kita kasih 1, maka J-nya 1 kayaknya jadi 0. Dan ini akan menjadi akan menjadi D flip-flop. Ini jadi D-nya. Dan outputnya cuma 1, seperti itu. Jadi JK flip-flop ini bisa menjadi D flip-flop maupun T flip-flop, tergantung pada inputnya. Kalau kita paralelkan biasa seperti ini, maka ini akan menjadi T flip-flop. Jika kita memberikan inverter, maka ini akan menjadi D flip-flop, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi silakan coba-coba sendiri ya. Oke, kita lanjut ke counter. Kemarin materinya register dulu apa counter dulu? Register dulu. Sebentar. Kita masuk ke register. Nah, kalau register ini sebenarnya sederhana ya. Ini apa namanya? Ini series register ada SISO, TIPO, PISO, dan PIPO gitu. Kalau SISO kita bisa bikin dari D flip-flop. Jadi D flip-flop ini sesuai dengan bit ya. Kalau kita bikin save register dengan 4 bit, maka kita gunakan 4 flip-flop. Jadi satu flip-flop ini mewakili 1 bit. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita menggunakan 8 bit, maka kita butuh 8 bit, 8 flip-flop. Nah, untuk serial in dan serial out, jadi inputnya akan masuk 1, masing-masing 1 gitu. Dan keluar 1, nah seterusnya. Nah, sebenarnya nanti Anda bisa coba lagi dengan menggunakan Proteus ya. Nah, ini kita coba sekarang dengan duanya aja ya, dua flip-flop aja. Ini contoh aja, nanti yang lainnya bisa dibuat sendiri. Jadi inputnya seri, maka outputnya juga seri. Jadi maaf. Saya pakai ini. Clocknya pakai ini. Kita clocknya pakai ini aja. Manual aja, Anda bisa kelihatan dia jalannya seperti apa. Clocknya di paralelnya. Nah, jadi pertama misalnya kita mau input 1, maka ini bisa dilihat ini ya, output sama inputnya ini biru atau merah. Jadi kalau misalnya ini biru 0, maka merah 1, atau nanti bisa Anda kasih input logic atau mungkin LED aja bisa. Jadi kalau misalnya kita kasih 1, nah 1, maka nanti harusnya 1 ke sini dulu ya, kita aktifkan clocknya. Nah, ini udah 1. Nah, ini maka kami sudah menjadi input dari flip-flop berikutnya. Ini sudah 1 ya, cuman belum keluar gitu. Sekarang kita ini ubah ke 0 dulu ya, kita ubah 0 dulu, maka jadi ini harusnya bit 1 tadi lari ke sini, kemudian bit 0-nya lari ke sini. Seperti itu, kita aktifkan clock-nya. Nah, ini ya. Ini 0, dan kemudian ini 1. Ketika kita aktifkan clock-nya lagi, maka output-nya tetap 0 gitu. Nah, gitu. Jadi 0-nya akan lari ke sini lagi. Kita kasih 1, maka nih lari. Nanti harusnya 2 kali clock, baru ini 1 ya. 2 kali clock nanti. 1, 2. Nah, seperti itu. Itu ya. Dan silakan nanti bisa coba ditambahin dengan clock ya. Nanti sebenarnya kalau kita kasih
apa ini LED-nya lagi, output-nya lagi. Ini sebenarnya udah bisa jadi paralel. Serial input, paralel output. Ini cuma kita lihat ini aja. Maaf. Nggak mau dia, bentar. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat satu, ya. Kita kasih 0, skor 1, skor 2, gitu. Nah, ini lagi. Nah, seperti itu ya. Ini bisa dicoba dengan beberapa bit. Nah, gitu. Dan sebenarnya kalau kayak seperti ini, kita sudah bisa membuat serial input, serial output, dan serial input parallel output kalau seperti ini, gitu ya. Jadi yang lain bisa dicoba dengan rangkaian yang ada di slide ya. Jadi Anda bisa lihat jalannya data dengan clock yang manual seperti ini. Kalau pengen langsung mengeluarkan yang bisa pakai clock yang ini. Gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke ini. Jadi kalau secara input per output maka datanya serialnya satu datanya, inputnya cuma satu, tapi keluarannya akan bareng. Ini akan keluar bareng ketika ada output. Jadi ketika ada clock ya. Jadi ketika Anda kasih input 1001, maka clock keempat baru dia akan keluar semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, untuk parallel serial out ini lebih kompleks ya. Nanti silakan Anda coba di Proteus dengan rangkaian yang sama seperti ini. Cuma nanti ada ini ya, ada shift log-nya. Jadi Anda kasih data dulu, datanya berapa gitu ya. Nanti dia akan, jika dia dikasih input 1, maka dia akan menggeser data. Ketika dia kasih 0, maka dia akan load data dulu. Kasih 0 dulu. Ketika Anda ngasih, ini outputnya paralel ya. Inputnya paralel. Jadi Anda setting lagi tokonya 0101 gitu. Nah, ini akan kebaca ketika Anda kasih 0. Di load dulu. Kasih 0. Setelah Anda kasih data semuanya, baru Anda ini ubah ke 1. Nah, maka dia akan jalan. Nah, akan ngeluarin datanya ini kasih lihat gitu, nyalanya akan sesuai dengan input data yang Anda kasih, seperti itu. Jadi silakan dicoba ya, nanti kalau ada yang bingung boleh langsung konsultasi di classroom, gitu. Dan ini yang paling mudah, ini, parallel in, parallel out. Jadi inputnya ini masing-masing flip-flop punya input masing-masing. Dan keluarnya pun di output masing-masing gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ini ya, apa istilahnya, lebih independen lah istilahnya. Kalau Anda lepas 1 ya akan jadi 3 bit gitu. Kalau misalnya Anda tambahin 1 ya jadi 5 bit dan seterusnya. Nah, itu. Untuk register ada pertanyaan? Aman? Oke. Sepertinya aman ya. Oke. Ini teman-teman ada pada banyak yang masuk. Oke. Nanti yang ketinggalan bisa ini ya, nanti slide-nya saya share ke classroom. Jadi teman-teman yang baru gabung, penjelasannya nanti bisa ini ya, bisa nanya ke teman yang lain atau bisa konsultasi di classroom ya. Oke. Sekarang lanjut ke counter. Counter sebenarnya ini ya, simple. Cuman jenisnya cuma 2. Tapi bedanya ada di clock-nya. Jadi ada asinkronus dan sinkronus. Kalau asinkronus itu dia clock-nya hanya 1. Nih, 1 nih aja. Sementara clock berikutnya ambil dari
Nih, paralet dari output di flip-flop sebelumnya. Nih ya, ini ambil clock dari sebelumnya, ini juga seperti itu. Nah, untuk sinkronus, nah clocknya semuanya punya clock masing-masing. Nah, untuk apa? Untuk variasi kita pembuatan, misalnya kalau misalnya di praktikum kan kita hanya menggunakan counter 0, 1, dan berurut gitu ya, 0 sampai 9 atau mungkin 0 sampai F ya. Nah, kalau di sini kita bisa membangun sendiri counter yang tidak berurutan. Misal kita bikin counter genap 0, 2, 4, dan seterusnya. Atau kita bikin counter yang acak, misal 1, 3, 5, atau enggak 5, 4, 2, gitu. 5, 4, 2, 5, 4, 2, seterusnya. Tapi kita bisa menggunakan counter sinkron ini. Jadi lebih mudah istilahnya kalau kita menggunakan counter sinkron. Ini saya share mungkin video dari YouTube ya, ambil video dari orang lain aja. Jadi cara pembuatan counter yang istilahnya tidak berurutan atau angkanya bisa kita gunakan masing-masing, gitu, bebas. Mungkin sesuai NIM, misalnya 3 NIM di belakang Anda 189, maka kita bisa bikin counter 189, 189, seterusnya seperti itu. Nah, nanti kuncinya ada di tabel kebenaran dari tiap flip-flop seperti itu. Nanti saya kasih linknya how to ini ya, desain counter gitu. Untuk di sini waktunya sepertinya banyak. Oke ya, di situ sampai sini ada pertanyaan nggak?